Wis dungaren Mas Bram main ngipi ya rene. Yo saking iki mang teko ndi keliling-keliling mari apa bagi-bagi kalender iku lho. Wah, nggak di bagian wisata. Setiap anu ono sih anu akeh. Lho, mesti akeh dibagi tas situ-situ. Setiap akhir tahun iku kebetulan salah sijine anakku itu kan usaha di percetakan jadi selalu ada lebihan kalender, ada lebihan opo ngono iku kadang-kadang misalnya konco-konco padha kepingin yes tak anu yes tak bagi-bagi. Emang iki mang mari teko ngene Nongkosongo teko ngene ndi Banjarjo terus nang Wates terus mampir nang gone Mas Didit terus mari ngono mrene iku mau kangen ben rene liyane tutup ae wis. Iki kangen kopine pangan wonge ngono ceritane. Aku lek kate ngomong kangen nang wonge rasane kaya gak enak. Biasa, santai saja. Lho anu ta apa? Wis buka wis suwe ta iki? Mari prei. Aku prei itu hampir 6 bulan, baru buka 2 minggu ini. Iya. Oh. Biasa. Iya. Kena imbas. Kena imbas iya. Ya kabeh lah roto lah. Istilahnya gak satu macam usaha tok. Kanca-kancaku kabeh malah padha akeh sing gulung tikar, akeh sing sambat, akeh sing apa ya maklum lah jane memang situasi dan kondisine kaya ngene. Ya kudu pinter-pinter anu ngatur pengeluaran malian. Ya. Sing maune iso klutusan bendino saiki 2 minggu pisan. Aku tambah babar Lah iya. Ya apa maneh wong jenis kondisi semua sih kegiatan seni apapun wis susah. Cuma kan kasihan itu loh yang wong-wong sing murni kesenian terus itu kan sak kena. Sedangkan bantuan pemerintah itu kan nggak terus gitu loh. Iya. Tuh. Lah iya. Iki mang kan ngene ceritane aku kan krungu-krungu lek misale di desa Tulus besar ya. Iku di apa jenenge dicanangkan sebagai desa budaya, sebagai desa budaya apa apa wisata? Desa pariwisata apa piye? Iku wisata budaya. Lah, kebetulan saya itu orangnya kan istilahnya misalnya ke hal-hal yang sifatnya untuk dunia pariwisata dan kebudayaan itu kan memang iki yo istilahnya sangat ingin memajukan bagaimana sih pariwisata dan budaya khususnya di Malang ini bisa bangkit, terutama bisa menumbuhkan perekonomian bagi teman-teman yang skala kecil atau apalah. Nah, orientasinya itu kan ke sana. Walaupun nanti saya sendiri tidak bisa menikmati, tapi ada efek ke sana. Jadi apa memang betul istilahnya? Soalnya aku beberapa kali mampir nang kene itu di depan itu ada pembangunan semacam lek dhisik krungu-krunguku jarene arepe dienggo pasar wisata. Bukan pasar wisata, alun-alun. Ya, alun-alun. Tetapi jadinya bukan alun-alun kan? Jadinya apa namanya? Ruko-ruko desa. Oh, ruko-ruko. Ya. Lek aku ya, sampean lek kesini dari dulu ya. Iya. Kan ada tulisan di situ. Desa masuk desa wisata kan begitu. Iya, betul. Lah kan sampean masuk kesini ana wisatanya enggak sih? Loh, makanya itu. Aku yang kadang-kadang sempat terpikir itu di mana istilahnya potensi wisatanya di Tulusayu. Paling enggak mungkin ada ikon-ikon yang bisa menggambarkan bahwa ini loh pariwisata, mungkin ada peninggalan. Taruhlah kalau misalkan situs-situs tidak ada, tapi paling tidak mencerminkan bahwa ini ada kreativitas. Ya, iya toh. Mungkin ada sanggar tarinya, mungkin ada semacam apalah. Yang saya tahu itu kan cuman ada di Padepokan. Ada Padepokan ya. Mangundarma ya. Nah, itu satu, terus yang kedua kalau nggak salah punya siapa itu? Topeng itu Topeng itu. Nah, mungkin itu. Apakah itu yang dijadikan acuan sebagai desa wisata pariwisata? Tapi kalau misalkan itu yang dijadikan acuannya,
dengan secara umum koyoke yo masih kurang luas ya. Terus Candi Jago itu masuk wilayah mana itu? Tumpang. Tumpang ya. Oh, saya kira Tulus Besar. Enggak. Iya. Sebenarnya kalau di sini itu kan cenderung banyak seni. Banyak kesenian, ada jaranan, ada panteng itu banyak. Entah kalau nggak salah itu 7 grup boleh nggak salah. 7 grup. 7 ya. 7 kalau nggak salah. Ya lumayan loh. 5 jaranan grup, 2 bantengan. Oh, itu ada. Iya. Ya lumayan, misalnya ada semacam itu lumayan, tinggal mengembangkan. Ada juga grup campur sari dulu itu ada. Loh, malah ada campur sari. Cuman ya karena itu apa ya? Kayak mereka kan pinginnya itu maju sih, tapi tidak didukung. Kurang dukungan. Tidak ada dukungan. Lah dukungan ini kan bermacam-macam. ada dua kriteria. Yang satu dukungan dari pemerintah, yang kedua dukungan dari masyarakat. Nah ini kira-kira dalam hal kurang dukungannya itu dari mana ini? Nah, dari pemerintah juga, atau karena kan ya apa ya, gak begitu mendukung. Malah kalau aku survei ya dari kemarin dulu itu gini. Di sini kan banyak kesenian toh, banyak seni. Kenapa harus ngambil dari luar? Itu saya kurang setuju. Iya. Dan biaya kan membengkak. Betul. Dengan biaya sekian, kesenian ini dari luar. Padahal di sini loh gudang seni. Iya. Ya, kenapa harus ngambil di sana? Itu karena saya nggak habis pikir deh. Kalau saya mengamati ya, khususnya di wilayah Kecamatan Tumpang, secara keseluruhan, secara umum, itu banyak orang-orang seniman. Baik itu seni lukis, seni tari, seni apa. Itu di Tumpang itu sentranya ya. Bahkan Yun Sewu istilahnya dari keluarga saya sendiri itu di bidang seni lukis, nah itu banyak. Terus kemarin itu saya lihat dari The Forest ya, mungkin saya kenal yang namanya Mas Joko Tebon istilahnya. Nah itu mereka adalah orang-orang seniman juga, teman-temannya juga banyak. Juga Joko Tebon. Iya, makanya itu. Ini mungkin karya-karya yang ini Joko Tebon, yang itu Soes anak-anak Gang Gaden Jago. Lah iya. Yang tengah itu. Istilahnya di sini kan tidak kurang orang-orang seni. Enggak, iya banyak. Nah, kalau misalkan ada seperti itu, mengapa tidak memanfaatkan warga setempat, ya toh, daripada mendatangkan orang luar yang notabene pasti akan mengeluarkan istilahnya biaya yang lebih besar kan gitu kan. Ya ini sih masalah kebijakan ya, saya sendiri. Soalnya gini ya, saya memang pernah ini pengalaman yang memang saya alami ya. Waktu itu mau kegiatan surau. Ya. Desa memberi biaya itu sekitar 15 berapa gitu. Tetapi keluar dia sanggup bisa sampai 25 ke atas. Nah, terus kan pada komplain. Campur sari minta kudu sing gini loh. Saya bilang kalau dia desa memberi dengan uang yang sama istilahnya untuk kita yang di sini dengan yang ngambil dari luar, dia tak turuti, ya enggak sih? Paham nggak yang saya ngomong? Misalnya gini wes, dikasih uang beda, harusnya minta apa yang artisnya yang baik, ya kan nggak bisa. Ya aku ngomong, ini kejadian bener ini, saya ngalami sendiri itu. Jadi aku bilang gini, loh kalau desa ngasih sama, misalnya untuk yang di kita kesenian sendiri, sama harga dengan yang ngambil dari luar, bisa kita ngambil artis dari luar, kayak begitu. Nah, kan kenapa kalau untuk desa sendiri nggak sanggup? Kalau untuk ngambil dari luar kok sanggup? Nah itu, ayo, kan aneh. Iya. Bukannya kita nggak sanggup ngambil dari luar kayak artisnya gitu, tapi manfaatnya yang di sini, gitu loh maksud saya. Sekarang gini loh, daripada buang-buang uang sekitar sekian, di sini kan banyak kesenian. Kenapa nggak dibagi untuk mereka? Oh yo, mainkan yang ini, kasih berapa? Ini kan lebih memajukan desa toh. Nah, gitu loh maksud saya itu. Terus untuk ini ke depan ya, kira-kira
apa sih harapannya dari apa komunitas-komunitas yang ada di Tulus Besar ini, terutama di bidang pariwisata dan budaya itu tadi. Nah, ke depannya sih kita mau nih ya apa ya sesuai dengan rencana awal gitu. Kalau begini ya terus terang. Rencana awalnya seperti apa? Oke. Rencana awal yang saya tahu ya. Katanya kan mau bikin desa apa tadi? Apa Mas? Wisata budaya. Masuk desa ini, ayo tampilkan mana itu ikonnya di mana kan begitu. Mau saya kan seperti itu. Orang masuk di sini ya wis tugu tok. Masuk dari sana juga begitu kan sama saja. Kalau memang mau dijadikan itu, ayo ya janjinya mau bikin alun-alun. Kenapa kok jadinya seperti ini? Kita kan kecewa jadi. Kecewa, jujur kecewa. Loh. Iya. Ya kemarin saya sempat selentingan juga sih masalah yang dibangun sekarang ini. Memang ada sebagian orang itu yang merasa agak dongkol juga, yang tadinya dengar-dengar mau dibuatkan alun-alun, kalau tidak salah mirip-mirip seperti tetangga desa, desa sebelah, ternyata jadinya malah ruko-ruko. Nah itu kan awalnya yang saya tahu di gambar itu kan ada namanya kolam renang, ada gazebo dan sebagainya. Coba kalau di awal membangun yang itu dulu, otomatis kan yang itu kayak orang jualan kan bisa berjalan dulu bisa gitu berjalan, loh. Tapi ini bangun ruko. Lah saya kena imbasnya toh. Biasanya aku duduk sore menikmati kopi di atas sambil lihat pemandangan, sekarang ketutup ruko. Ayo. Iya kan? Lihat itu matahari tenggelam itu kan enak kalau dari atas itu. Gitu. Lah terus jujur ya, kalau saya pribadi saya kecewa. Kecewa itu karena apa? Ini bukan alun-alun namanya. Ini namanya ruko-ruko gitu loh. Tapi karena apa? Karena ya penguasanya dulu kan nggak suka kita ngasih pendapat. Itu kan nggak bisa nerima. Apa maunya ya wes gitu kan. Nggak bisa ditentang gitu. Memang setiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini pembangunan, selalu ada efek-efek yang kira-kira kurang menyenangkan itu memang selalu ada seperti itu. Cuman ya kalau misalkan secara umum, kalau sudah menyalahi prosedur awal, nah itu yang bikin jengkel banget itu. Jujur memang kita kecewa lah. Kecewa itu dalam artian begini. Bikinnya kan rencana mau bikin alun-alun gitu kan untuk wisata. Di sini kan nggak ada toh. Lah kenapa jadinya kok seperti ini kan begitu. Makanya. Terus yang di awalnya ngomong kalau yang depan-depan khususnya itu kan didahulukan. Ternyata tidak. Katanya harus di di kayak arisan dulu itu dari sini pokoknya seluruh wilayah sini. Nah, tetapi orang-orang ini juga keberatan kalau dimintai itu sewa tinggi dulu gitu. Kan mau nih katai ini yang saya dengar loh ya. Itu mau nih kan harus 3 tahun sekian juta. Kan orang-orang kan keberatan, apalagi suasana seperti ini. Belum tahu hasil, maksudnya itu belum tahu dampak dari pembangunan itu sudah dikenakan biaya sewa Nah itu jadi juga repot gitu. Juga. Ini menurut saya bersalah kaprah saya pribadi loh ini. Sejujurnya itu ya. Kalau coba dulu awal bangun tuh kolamnya dulu pasti berjalan itu. Pasti rame. Iya rame. Orang paling misalkan nggak usah ditawari, mungkin malah mengajukan sendiri ngontrak. Itu kalau yang misalkan itu sudah ada wahana bermain, itulah saya bilang saya kecewa. Kecewa jujur. Aku kira dulu nggak seperti ini. Namanya alun-alun kok. Alun-alun kan mesti harus ada banyak bunga, pohon dan sebagainya. Unjang nih alun-alun ya toh. Apalagi itu kan nuansa persawahan. Kalau begini kan jadinya ketutup ya. Sama halnya seperti yang itu panggung terbuka itu. Ada panggung kesenian besar. Lah
pembangunan BUMDes apa itu ya depan itu BUMDes. Kenapa kok malah di depan situ itu saya juga kurang sreg. Jadi menutupi pemandangan. Ya menutupi pemandangan untuk apa ya namanya, untuk wisatanya kan nggak kelihatan. Iya. Itu saya juga kecewa itu. Yang jadi pertanyaan itu kan gini, misalkan membangun sesuatu seperti yang itu tadi, ada panggung, ada apa. Ini apakah sebelumnya itu tidak ada istilahnya konsep gambar, ya, dibuat semacam apalah denahnya, ya toh. Nah itu apakah tidak dibuat dulu? Jadi makanya setahu saya kenapa saya tahu ada itu, itu kan saya tahu gambarnya. Oh berarti sebelumnya memang sudah ada gambar. Malah aku sudah tahu, di depan ini nanti ada pohon palem-palem gitu kan, sini terus ada gini, terus itu ada sebenarnya. Tapi aku nggak nyangka malah begini gitu loh. Jadinya malah lain. Nah itu, kolam renang itu ada di bawah, ada 2 kalau nggak salah, untuk dewasa, untuk anak-anak kan begitu. Tapi kok jadinya begini, itu yang saya kecewa. Jadi kayak semua wisata itu akhirnya ketutup bangunan. Jadi itu tadi satu contoh. Bangun terbuka juga ketutup bangunan, ya toh. Coba kalau itu nggak ada bangunan terus dikasih gapura yang bagus, yang nyeni gitu kan. Begini loh, saya pribadi membangun sebuah alun-alun tanpa campur tangan seorang arsitek yang di bidang itu susah. Iya. Beda kalau itu dia yang bangun proyek loh ya. Itu beda. Beda. Makanya jadinya seperti ini. Iya. Membangun sebuah bangunan kalau misalkan itu tidak dilibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya memang bisa itu. Iya. Soalnya saya juga dulu kerja di proyek, saya tahu itu beda. Kalau cuma sekedar bangun proyek, nah itu beda lagi. Bisa itu. Tapi kalau untuk wisata tanpa campur tangan orang pariwisata seni yang itu susah, nggak akan jadi. Iya. Jadi pun nggak seperti sesuai harapan lah. Gitu loh. Makanya saya mau ya, misal ke depannya itu pengen mempunyai sosok penguasa itu yang betul-betul memang membangun untuk desa. Saya pengennya seperti punya itu. Visi lah. Iya, punya visi yang begitu. Jangan hanya janji-janji kosong, gitu loh. Betul. Saya nggak suka. Saya sangat kecewa kok, kecewa betul. Iya. Ya wajar lah kalau misalkan kecewa, karena kalau misalkan saya tadi mendengar ceritanya itu kan konsep awal dengan hasil akhir itu mungkin jauh daripada panggang daripada api kan ya. Soalnya saya sudah tahu mungkin ya ini gambar gini loh kan oke lah, tapi kok jadinya ruko ya kan aneh gitu loh. Ya nggak tahu sih. Mungkin memang untuk bisnis atau apa kan kita nggak tahu. Iya bisa gitu juga. Loh. Dan sekarang ini apapun juga sudah bisa dijadikan bisnis. Jabatan. Sama jauh-jauh tak tanya loh yo. Sama tadi kan krungu nggak sih di sini ada kasus? Kasus? Belum. Masa belum? Ada, nggak mungkin itu sudah masuk Facebook, sudah masuk orang kasus yang itu tuh yang saya posting. Yang saat ini lagi pagi-pagi digedor aku. Masa? Iya. Mbak Roro nih apa? Deloken niki apa maneh kan gitu. Bapak Riko, sapa? Iya, tadinya sih mau saya masukkan di dalam grup itu. Cuman aku gak enak dewe, aku golek misalnya dolen-dolenan besar. Wah, diancam mbek wong besar aku. Enggak lah. Kalau memang harus terjadi ya terjadilah. Mungkin ada pembelajaran. Iya. Pembelajaran supaya untuk kedepannya itu harus fair sama warga gitu loh. Jadi nggak mau, maksudnya harus apa ya? Aku lek ngarani. Terbuka. Transparan. Terus sama warga itu kayak orang bermusyawarah gitu loh, sesuatu itu nggak sakarpe dewe kan harus gitu. Seperti itu kan. Nah maunya saya berangan, tetapi jujur sejujurnya ya. Untuk saat ini saya kan warga sini ya. Saya masih belum punya pilihan, belum ada yang saya pilih, saya belum punya pandangan gitu. Yang betul-betul kompeten dalam membangun untuk desa maju, saya belum punya pilihan. Model-model pimpinan zaman sekarang itu kan harusnya sudah menyatu dengan visi misinya masyarakat.
Jadi bukan atas idenya sendiri. Nah, maunya segitu. Gini loh, sekali-sekali ayo lungguh bareng, maksudnya rapat. Rapat ya. Kita pendapat kita harusnya didengar gitu loh. Harusnya didengar, ojo cuma didengar tapi nggak dilaksanakan. Tapi paling tidak mungkin kan ada perwakilan dari RT RW yang bisa diajak komunikasi dengan pihak kelurahan atau pihak desa. Iya ya apa ya? Aku iki mungkin kasun atau apalah. Setahu saya itu gini ya. Sejujur ini ya, warga kita itu sini yang apalagi yang kampung sini itu jarang dalam kegiatan apapun. Kita dari dulu sudah itu ya, yang namanya Kampung Ledeng Kulon ini namanya Kampung Ledeng ini namanya. Kulon Ledeng namanya Kampung Kulon itu selalu merasa tersisih. Ya, selalu tersisih itu gini. Dari dulu, dari zaman selalu kita tuh jarang dilibatkan dalam suatu kegiatan. Jujur itu. Apalagi musyawarah apa itu? Jarang kita dilibatkan. Apa karena orang itu reseh? Apa karena orangnya selalu apa gini komplain dan sebagainya? Kita nggak tahu loh ya. Loh iya benar. Itu. Padahal jadi, kalau misalkan kita mau mengundang orang-orang yang vokal ya, itu malah ada keuntungan. Nah, walaupun itu vokalnya itu mungkin menyerang kita misalkan. Nah itu kalau misalkan kita mau mengambil ilmunya kan enak loh. Iya. Tapi ya semuanya berpulang ke pola pikir, keterbatasan cara berpikirnya. Kan ya kalau menurut saya sih tidak semua orang yang duduk di kedudukan penting itu adalah orang-orang hebat. Tidak semua seperti itu. Ya. Jadi cuma nggak tahu lah ini apa aja. Iya. Loh, terus untuk sementara ini untuk PJS-nya siapa? Aku belum tahu. Ini belum, kan masih 2-3 hari ya. Aku sih baru berapa hari loh, Senin 5 hari ini aku belum tahu PJ-nya gantinya siapa. Iya. Ya itu saya kemarin itu kan baca itu kaget. Dari Detik itu kok ada tumpang, tak runtut, terus besar banget. Saya tahu sih sebenarnya kalau saya warga sini, namanya orang kan ya banyak ngomong. Sudah banyak sih masalah, banyak apa, tapi kan kita itu sudah malas gitu loh. Sejujurnya kita udah malas ngomong ini gitu, wegah bisa. Percuma, kenapa? Kita berpendapat pun jarang diterima. Iya kan? Iya. Itu loh. Sampai ya ini terakhir wis namanya wong ya. Wis kadung bablas wis. Iya. Ya wis. Yes. Buat pelajaran semuanya. Ya iyalah. Yes, pelajaran untuk semuanya. Ya, baik pelajaran untuk. Cuman ya kalau saya mau ke depannya itu begini, ada perombakan. Iya. Dalam artian perombakan ke pemerintahan juga ke warga. Kan begini, sekarang ya saya lihat loh ini secara fakta ya, untuk bantuan sosial dan sebagainya itu tidak sesuai, yang menerima itu tidak sesuai. Maksudnya saya gini, rumahnya tekelan pagaran besi, nah itu ada tulisan bantuan pemerintah. Ya itu kan lucu. Saya lihat sudah. Kemungkinan juga bisa gini. Mungkin waktu itu dia ekonomi di bawah minus. Lah sekarang sudah bangkit, sudah naik. Kenapa kok kalau warga yang baik kan seharusnya aku wes gak perlu bantuan kan begitu. Itu warga yang menyadari baik. Lah. Nah, menyadari. Tetapi karena warganya nggak bisa begitu, seharusnya pemerintah itu yang ambil tindakan pembaruan lagi. Padahal dia tahu loh. Oh, rumah itu sudah besar begini-gini. Pemerintah bukannya nggak tahu. Iya, harus selalu update kan. Loh iya harus selalu update. Lah, yang saya lihat di fakta ini saya malu, saya punya temen ya. Kan kebetulan aku antar ke temanku, dan di sebelah itu ada rumah itu sudah bertekel bagus, tapi ada tulisannya minta bantuan. Nah, Mbak Rara, itu mana boleh seperti itu, gini. Waduh, ini di sana sampai ini apa? Saya kan malu gitu. Nah, makanya saya mau ke depannya misalnya loh ini bisa adanya pembaruan lah untuk survei ke masyarakat, untuk masalah dana dan sebagainya. Kadang-kadang yang betul-betul membutuhkan justru tidak dikasih. Itu memang banyak kejadian, tidak hanya di kampung sini saja, bahkan mungkin di kampung saya sendiri pun juga sama, rancu. Jadi
yang dipakai itu Lama. dasar lama. Jadi mereka-mereka yang pada waktu itu memperoleh bantuan sampai sekarang pun itu masih tetap, padahal sekarang kondisinya sudah berbeda. Berarti kan ada begini, menurut saya loh. Ini karena pemerintahnya yang males, atau itu apa? Kan begitu sih. Betul, iya. Iya nggak sih? Ayo. Jadi males update-nya, males apa? Nah, itu. Lah, tapi terus ya serba susah ya, karena itu kan desentralisasi ya. Artinya bantuan itu anunya ke pusat. Sementara dari pusat itu mengacu kepada data yang sudah ada di sana, gitu loh. Meskipun kita sudah memberikan data baru, ya, itu kalau tidak sesuai dengan data yang di pusat, kita yang disalahkan. Jadi memang serba sulit. Kemarin itu sempat eker-ekeran karena Pak, iki data teko pemerintah pusat, aku kudu mengacu ambek data iki, lek aku gak ngekei ambek iki, aku sing disalahno dari pihak pemerintah setempat. Nah, ini kesulitannya itu kan di situ. Ya cuman sekarang ini tinggal kesadaran masyarakat secara individu. Secara individu itu artinya gini, wis Pak, bener barang iki tak terima, misal ya, atas namaku, iya toh. Tapi iki kok dari atas namaku tak kekno sing lebih membutuhkan. Mungkin seperti itu caranya yang lebih apa? Supaya tidak menjadi sih. Itu soalnya aku banyak lihat itu kebanyakan gini loh. Lah terus yang anehnya ini loh, uangnya kok ya enggak malu gitu. Nah, itu aku sing heran itu. Aku heran. Mindsetnya itu yang harus perlu dia pola pikir dan anunya itu, kesadaran itu yang perlu dibangun. Nah, makanya karepe lek wis cukup ya wis lah. Kekno sing bagian sing kurang cukup, sing kurang opo. Ya mau itu sih. Toh kita itu tidak menutup mata ya, walaupun mungkin secara ekonomi, mungkin secara umum orang mungkin bisa makan semua. Tapi saya tahu sendiri istilahnya orang itu dalam satu hari cuma makan satu kali. Itu pernah malah sambat, Pak aku ya apa lek satu hari maksudnya kerja dalam ya saya cuma bisa memberikan semangat dan motivasi saja karena memang RPA mana ya wong jene sekarang ya banyak kayak begini hubungan sekarang masalah PPKM ya. Kayak orang jualannya sore itu. Nah, kapan hari kan pernah jualan dibatasi sampai jam sekian. Iya, betul. Lah padahal mereka itu lo bukanya jam 5 sore. Betul. Jam 7, jam 8 sudah tutup. Iya. Lah terus oleh apa? Belum makan itu. Nah, itu betul. Kan. Nah, ini yang berimbas juga ke aparat juga. Dulu hubungan antara masyarakat dan aparat sudah mulai membaik. Sudah baik. Lah berhubung karena itu sekarang mulai renggang lagi. Ya itu. Iya, memang apa? Itu renggang lagi. Ini kemarin kan aku ada ngobrol-ngobrol sama yang punya Pawon Bromo itu kan sekarang buka futsal baru. Iya. Nah, kan ngobrol gini. Lah ya PPKM begini. Padahal waktu itu dia bilang sebelum PPKM itu kalau malam minggu pasti omset bisa 25 juta. Karena imbas PPKM yang satu sudah tutup sekarang. Nah, kenapa pemerintah itu loh, wong kita maksudnya kok terlalu lama PPKM-nya itu loh. Nah, itu juga gitu loh. Wes lah. Semua wes. Aku dulu ya gitu kok. Aku sendiri ono PPKM ya rasane kaya piye. Nah, terus yang jadi masalah begini. Awal-awal ya PPKM kan semua dapat bantuan toh untuk pengusaha kecil seperti saya itu kan mestinya dapat. Saya pernah mengajukan ke sini ya, itu kok nggak dikasih ya, maksudnya nggak diajukan, karena dia ngomong gak pantes kowe nrimo. Apa hubungannya pantes nggak pantes? Pokoke jenengane sik ketok tekelan kabeh keramikan kabeh. Karena saya itu kan untuk usaha, beda sama yang bantuan apa itu? Bantuan gitu. Ya kalau setahu saya ya, yang namanya bantuan itu tidak memandang seperti itu. Di mana setiap warga yang memiliki usaha ya dalam
istilahnya situasi seperti ini, memang semuanya harus bantuan, harus menerima bantuan, tidak peduli besar atau kecil, wis. Lah makanya. Iya wis Mbak, kebetulan sudah sore, aku mau pamit dulu ya. Nanti. Soalnya mana penting. Wis terima kasih banyak. Aduh. Matur nuwun hadirnya di sini.